Kita mulai aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang merasa sakit atau tidak enak badan? Sehat ya? Oke, sebentar Ibu share dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal dan ansuran. Oke, pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? Bunga tunggal. Pembelajaran kita ini berkaitan dengan kegiatan apa dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahu? Ekonomi. Ekonomi, ya bisa juga ekonomi. Ada lagi? Yang lainnya? Bunga tunggal. Oke, perekonomian. Bisa juga. Oke, materi kita kali ini yaitu berkaitan dengan kegiatan kita yaitu tentang menabung dan meminjam. Kalian pernah menabung? Ada yang pernah menabung? Menabung. Menabung di mana? Menabung di mana? Ada yang pernah menabung di mana aja? Di rumah? Di rumah. Kalian pernah menabung di mana? Di rumah. Oke, di rumah. Ada yang menabung di rumah. Ada lagi? Menabung di mana lagi? Di bank, Bu. Di bank. Oke, betul sekali. Jadi kalian bisa menabung di rumah, bisa juga menabung di bank. Jadi apa sih sebenarnya kegunaannya bank itu? Apakah hanya untuk menabung aja? Tidak. Tidak, oke. Jadi fungsi bank bisa digunakan untuk menyimpan uang. Selain itu juga bank juga bisa digunakan untuk meminjam uang. Sebentar ya anak-anak. Ada apa? Oke, maaf ya anak-anak, tadi ada yang bertanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi bank itu gunanya adalah selain untuk menyimpan uang juga dapat untuk meminjam uang. Nah, biasanya ketika kalian menyimpan uang, kalian akan mendapatkan bunga dari bank. Jadi sebuah imbalan dari bank, bunga tunggal dan ansuran. Nah, kalian tahu apa itu bunga tunggal? Ada yang tahu yang bunga tunggal? Oke, masih baru ya? Masih baru di pelajaran. Oke, bunga tunggal adalah bunga uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal. Sedangkan bunga, nah tadi Ibu bilang kan bunga adalah imbalan. Nah di sini adalah bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Nah biasanya bunga itu dinyatakan dalam persentase dari modal pokok. Oke, sudah paham tentang bunga tunggal? Paham ya? Oke, kalian bisa kalau ingin dicatat di screenshot aja dulu ya. Di screenshot baru nanti setelah pembelajaran ini baru kalian catat. Paham? Kecuali kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan sama Ibu ya. Oke, dalam waktu hitungan ketiga silakan di screenshot. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi adalah bunga tunggal. Nah, sekarang bagaimana rumus untuk mencari bunga? Itu perhatikan baik-baik ya.
Ini adalah rumus untuk mencari bunga tabungan kalian. Nah, di sini ada beberapa rumus. Nah, di sini dilihat dulu dari berapa lama kalian menabung. Kalau misalkan kalian menabungnya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya, maka rumus yang kalian gunakan adalah B sama dengan M dikali P per 100 dikali N. Oke, M adalah modal, kemudian P adalah persentase bunga, kemudian N adalah lama kalian menabung. Ini ketika kalian menabungnya menggunakan lamanya adalah 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dan seterusnya. Maka kalian menggunakan rumus seperti ini. Tapi ketika kalian menabung selama hitungan bulan, maka rumusnya akan berubah. Oke, yang berubah adalah di sini, yang paling ujungnya. Nah, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka nanti akan dibagi dengan 12. Seperti ini ya. Kalau kalian menabung selama 2 tahun, 3 tahun, maka tidak perlu menggunakan per 12. Tapi kalau kalian menabung pakai hitungan bulan, maka kalian harus bagi dengan 12. Nah, atau kalian menabung dalam hitungan hari. Nah, ketika kalian menabung dalam hitungan hari, jadi kalian di sini di ujungnya sini akan kalian bagi dengan 360. Nah, di sini sebenarnya ada rumus yang menggunakan 365, tapi Ibu menggunakan 360 aja ya, lebih mudah untuk dibagi. Oke. Nah, di sini B yaitu adalah besar bunga tabungan, kemudian M adalah modal awal atau tabungan awal kalian. Sedangkan P di sini adalah persentase bunga yang diberikan oleh bank. Kemudian N adalah waktu atau lama kalian menabung. Sampai sini paham rumusnya ya? Oke, bisa kalian screenshot kalau misalkan ingin kalian catat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, ini sudah tentang pengertian tunggal dan rumus untuk mencari besaran bunga. Nah, sekarang kita mencari besar bunga dari contoh soal ini. Oke, perhatikan soalnya ya. Pak Tono menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Pihak bank memberikan bunga tunggal sebesar 8% per tahun. Berapa jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan? Nah, dari sini apa yang kalian ketahui? Dari soal ini apa yang kalian ketahui? Bisa dinyalakan mic-nya? Apa yang kalian ketahui dari soal ini? Uangnya, oke. Uangnya berarti modalnya ya. Oke, jumlahnya adalah 2 juta. Kemudian apa lagi yang diketahui dari soal ini? Yaitu persentase bunganya yaitu 8% per tahun. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah lama menabung yaitu 18 bulan. Perhatikan, 18 bulan. Oke, 18 bulan lama menabungnya ya. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah tabungan Pak Tono. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan. Oke. Nah, perhatikan ketika soal cerita, maka yang perlu kalian lakukan adalah menulis dulu apa yang diketahui untuk memudahkan ya. Modalnya adalah 2 juta. Ketahuinya adalah modal per tahun. Selanjutnya, lama menabung adalah 18 bulan. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Pak Tono. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka yang perlu kalian cari dulu adalah besar bunga tabungannya. Yaitu ada 3 rumus yang digunakan. Tapi kalian sesuaikan dengan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, karena yang diketahui adalah apa yang diketahui? Modalnya, kemudian persentase bunganya per tahun, kemudian lama
lamanya menabung yaitu 18 bulan, berarti rumus yang digunakan yang mana? Yang atas, tengah, atau bawah? Tengah. Yang di atas, tengah, atau bawah? Ya. Tengah. Yang mana rumus yang digunakan? Tengah. Tengah. Apa, Pinjiro? Yang di tengah. Kenapa yang di tengah? Karena hitungannya. Kenapa yang di tengah? Karena dalam Oke. hitungan. Oke, betul sekali. Karena hitungannya adalah bulan. Oke. Jadi hitungannya adalah bulan. Nah, di sini yang diketahui adalah bulan. Berarti yang dipakai rumusnya adalah yang di tengah ini. Berarti rumusnya adalah B sama dengan M dikali P per 100 dikali N per 12. Jadi rumus yang di atas yang di bawah juga tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang di tengah. Oke, karena kalian sudah bisa memilih rumusnya dengan tepat, berarti tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus tersebut untuk mencari besar bunganya. Nah, tinggal masukkan aja. Modalnya tadi berapa? Modalnya adalah 2 juta. Oke, tadi modalnya adalah 2 juta. Tinggal diganti lagi ini persentase bunga 8%, berarti ini kan sudah ada 100 ya, tidak perlu persennya. Kemudian lama menabungnya adalah 18 bulan. Tinggal diganti aja ini. Sehingga dengan 2 juta dikali 8 per 100 dikali 18 per 12. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian sederhanakan. Perhatikan caranya Ibu menyederhanakan. Oke, tinggal kalian bagi. Nah, di sini kan ada 02. Nah, tinggal kalian coret karena di atas juga sini ada 2. Ada lebih dari 2. Nah, kita ambil yang paling kecil, yaitu 02 di bawah, berarti coret 02 di bawah. 1, 2. Kalau 02 di bawah dicoret, berarti yang di atas juga harus dicoret 2. 1, 2. Berarti ini sisa 20.000. Kemudian, cara menyederhanakannya lagi adalah kita bagi 8 sama 12. Ini bisa dibagi dengan 4. Berarti 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Berarti 12 dibagi 4 hasilnya. Coret lagi. Ada yang bisa dicoret lagi? Yang bisa dibagi? Oke, yang bisa dibagi lagi adalah 18 sama 3. Berarti 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Berarti tinggal kalian tulis lagi nih, 20.000 dikali 2 dikali 6. Yang sisanya dari coretannya ya. Berarti B sama dengan 20.000 dikali 2 dikali 6. Nah, sekarang kalian kalikan itu 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Kemudian tinggal dikali 12 dikali 20.000 hasilnya adalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham atau belum? Paham atau belum anak-anak? Paham. Oke, kalau tidak ada jawaban berarti Ibu anggap paham ya. Oke, sampai sini. Terima kasih. Sini baru kita ketahui adalah besar bunganya. Untuk mencari jumlah tabungan berarti rumusnya adalah modal ditambah dengan bunganya. Nah, modalnya tadi kita dapat adalah 2 juta. Berarti tinggal kita masukkan sini 2 juta. Baru ditambah dengan 240.000 dari besarnya bunganya. Hasilnya, jika kalian menghitung tidak apa-apa, tidak pakai 0 yang di belakang sini 2. Nggak apa-apa. Tapi nanti ketika di akhir, baru kalian tambahkan dengan 0-nya 2 ya, karena ini merupakan rupiah. Jadi, jumlah tabungan Pak Tono sebesar 18 bulan adalah Rp2.240.000. Sampai sini paham? Paham ya? Sekarang dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi ada soalnya adalah mencari banyak tabungan. Nah, sekarang yang soal berikutnya adalah Ali menabung. Di sini, mencari lama tabungannya. Oke, nah perhatikan soalnya baik-baik. Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Ibu masih pakai modal 2 juta ya. Dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000 rupiah. Pertanyaannya adalah lama Ali menabung. Nah, kalau seperti ini, kalian perhatikan lagi. Ini kan ada soal pilihan ganda. Oke, pilihan gandanya dalam hitungan adalah bulan. Berarti nanti yang kita pakai rumusnya adalah hitungan bulan. Paham sampai sini? Dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa hanya juta bunga tunggalnya, persentase bunga tunggalnya adalah 6% per tahun dan tabungan akhirnya adalah 2.080.000 rupiah. Nah, sekarang tinggal kita mencari lama Ali menabung. Oke, kalian bisa screenshot lagi soalnya dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Nah, kalau sudah kalian pahami soalnya, baru kita ke, jangan lupa tetap tulis diketahui. Diketahui tadi modalnya adalah 2 juta, persentase bunganya adalah 6% per tahun. Selanjutnya tabungan akhirnya adalah 2.080.000 rupiah. Nah, tabungan akhirnya ini adalah modalnya yang ditambahkan dengan besar bunganya ya. Nah, yang ditanyakan adalah lama menabung. Nah, ketika kalian ketemu soal seperti ini, yang pertama yang kalian perlu cari adalah bunga yang didapat oleh Ali. Tolong ini yang Muhammad ini tolong dihapus ya. Ini ada coretan-coretan. Tolong dihapus ya, pintu hapus. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Nah, kalau modalnya 2 juta, kemudian tabungan akhirnya adalah 2.080.000. Berarti kira-kira berapa bunga yang didapat? Wah, Ajrit, tolong jangan dicoret-coret ya. Tolong dihapus. Oke, anak-anak, kalau misalkan modalnya adalah 2 juta, kemudian tabungan akhirnya adalah 2.080.000, kira-kira berapa bunganya? Ada yang tahu? Bunga yang didapat oleh Ali? Tidak tahu ya? Oke, kalau kalian tidak tahu ya sudah. Kita carinya yaitu mencari bunganya yaitu dari tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Tabungan akhirnya tadi seluruhnya adalah 2.080.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan tabungan awalnya yaitu modalnya yaitu 2 juta. Maka besar tabungannya adalah besar bunganya adalah 80.000 rupiah. Nah, kalau kalian sudah mencari seperti ini bunganya, berarti tinggal kalian mencari lagi lama Ali menabung dengan menggunakan rumus yang tadi. Kenapa rumus yang tadi? Karena tadi soalnya itu atau jawabannya adalah menggunakan kata bulan. Berarti rumus yang digunakan adalah N dibagi 12. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah, kemudian kalian tinggal masukkan aja M-nya itu adalah modalnya. Modal awalnya adalah 2 juta. Kemudian P-nya tadi adalah 6%, berarti 6. N-nya inilah yang ditanyakan. Oke, nah ini juga sudah didapat, yaitu 80.000 rupiah. Oke, makasih aja. Sudah. Makasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada Ibu ngobrol sama guru. Oke, Ibu lanjut ya.
Nah, sekarang tinggal kalian masukkan aja. Di sini adalah bunganya adalah 80.000. Tinggal kalian masukkan 80.000. Sama dengan modalnya tadi adalah 2 juta N per 12. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian sederhanakan lagi. Yaitu disederhanakan dengan cara dibagi. Perhatikan cara membaginya ya. Oke, di sini ada nolnya lagi 2. Di atas juga ada 2. Tinggal kalian coret. 1, 2. Berarti di atas lagi coret 1, 2. Nah, kemudian ada yang bisa dibagi di sini. Yang bisa dibagi adalah 6 sama 12. Berarti bisa dibagi 6. Oke, 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, kalau sampai sini, ini masih ada di bawahnya. Kalian lihat lagi ada nggak yang bisa dibagi. Nah, karena di sini di bawahnya ada 2, di sini juga ada 2. Berarti tinggal kalian bagi lagi. Ini kan hasilnya adalah 20.000. Sisanya ya 20.000. Nah, di sini masih ada 2. Berarti tinggal kalian coret lagi sini 20.000 dibagi 2 hasilnya adalah 10.000. Berarti sini sudah habis ya. Berarti di sini sisanya adalah 10.000 dikali 1 dikali N. Di sini tetap 80.000. Nah, selanjutnya tinggal kalian tulis seperti ini. 80.000 sama dengan 10.000 dikali dengan N. 10.000 dikali N hasilnya adalah 10.000 N. Nah, sehingga seperti ini. 80.000 sama dengan 10.000 N. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini tinggal cari N-nya kan? Nah, cara mencari N-nya adalah dengan cara dibagi dengan 10.000. Oke, atau bisa kalian pindahkan ini ke sini menjadi bagi. Oke, 10.000-nya bisa pindahkan ke kiri menjadi bagi. Sehingga bentuknya seperti ini. 80.000 dibagi 10.000 sama dengan N. Nah, kalau seperti ini tinggal kalian coret lagi nolnya 4 di bawah, coret nolnya 4 di atas. Tinggal 8 sama 1. 8 dibagi 1 hasilnya adalah 8. Maka lama Ali menabung adalah 8. 8 bulan ya. Jadi dapat dikatakan bahwa lama Ali menabung adalah 8 bulan. Sampai sini anak-anak paham? Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Ibu terlalu cepat menjelaskan? Kalau misalkan Ibu terlalu cepat menjelaskan, bilang ya. Oke. Kalau sudah paham, kalau mau dicatat lagi, silakan di screenshot lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yaitu mencari besar angsuran. Mencari besar angsuran. Nah, angsuran berarti biasanya kalian ngapain kalau angsuran? Pernah mendengar kata angsuran? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Oke, Barusan, ini Bu. angsuran. Barusan ya? Oke, baguslah kalau kalian baru mendengar. Ini angsuran adalah ketika kalian ingin membuka usaha, kemudian kalian butuh modal, maka kalian bisa meminjam uang ke bank. Nah, tapi di bank biasanya memberikan kalian angsuran atau artinya kalian harus mengembalikan secara bertahap. Biasanya angsuran itu dalam hitungan bulan. Itulah yang disebut dengan angsuran. Nah, besar angsuran itu tergantung pada besar dan lama jangka panjang waktu pinjaman. Jadi, angsuran itu berbeda-beda tergantung dari besar modal yang dipinjam, kemudian lama pengembaliannya. Itulah yang disebut dengan angsuran. Tapi kalian jangan dulu mempunyai angsuran ya. Ini biasanya adalah orang yang ingin membuka usaha, maka biasanya dia meminjam uang di bank. Tapi kalau kalian jangan dulu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kemudian untuk mencari besar angsuran.
Nah, di sini ada rumusnya. Nah, misalkan kalian adalah seseorang atau badan usaha yang meminjam uang sebesar M. M ini misalnya adalah modal. Modal kalian terserah kalian mau pinjam berapa. Dengan angsuran selama N bulan. Artinya kalian tidak mau bulannya itu tinggal pengembaliannya berapa bulan. Kemudian persentasenya, perhatikan persentasenya ini adalah persentase bunganya per tahun. Ini untuk per tahun ya, persentase bunganya per tahun, maka rumus yang bisa kalian gunakan adalah seperti ini untuk mencari bunga angsurannya. Yaitu B sama dengan M dikali P per 100 dikali N per 12. Ini sama dengan besar bunganya yang tadi kayak yang bank. Oke. M adalah modal yang kalian pinjam, kemudian P adalah persentase bunga per tahun. Ingat ya, per tahun. N adalah lama waktu pinjaman. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Kemudian, untuk mencari besar angsuran biasanya itu disimbolkan dengan A. Angsuran biasanya simbolnya A ya. Berarti mencari besar angsuran adalah modal ditambah dengan bunga dibagi dengan lamanya pinjaman. Oke, kalau sudah kalian paham tentang rumusnya, kita akan ke contoh soal. Oke. Jangan beginian. Ini ada yang Putar. Aku tuh putar. Kenapa? Aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, bisa di screenshot rumusnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sudah, kita lanjut lagi ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan. Perhatikan di sini ya, soalnya adalah 2% per bulan. Oke. Kemudian jika lama meminjam 5 bulan, besar angsuran yang Gak bisa dikasih gini kalau enggak. apa yang kalian ketahui dari soalnya ini? Besar Angsuran. pinjamannya ya. Besar pinjamannya yaitu 2 juta. Kemudian bunganya adalah 2%. Kemudian lama pinjamannya adalah 5 bulan. Oke anak-anak, ketika ada waktu di situ tinggal kalian okekan saja ya. Itu peringatan waktunya yaitu oke karena ada pesan aplikasi. Oke, kita lanjut. Oke, kalau sudah mengetahui seperti ini, kita lanjut lagi cara pengerjaannya. Nah, di sini Ibu menggunakan 2 cara ya. Cara pertama, perhatikan baik-baik. Jangan lupa untuk menulis apa yang diketahui. Yaitu modalnya adalah 2 juta, persentase bunganya adalah 2% per bulan, kemudian lama menabungnya adalah 5 bulan. Nah, karena kita menggunakan dalam hitungan tahun, berarti kita kalikan ini dalam hitungan tahun. 1 tahun adalah 12 bulan. Berarti 2% dikali 12, hasilnya adalah 24% per tahun. Kalau sudah seperti itu. Oke, kita lanjut mencari besar bunganya. Nah, tinggal kita masukkan lagi rumusnya ke dalam rumus ini ya, yang diketahui yaitu modalnya adalah 2 juta, persentase bunganya per tahun tadi kita dapat adalah 24, kemudian lama menabungnya adalah 5 bulan. Tinggal dimasukkan seperti ini. Kalau sudah, baru kita bagi. Oke, cara membaginya yaitu perhatikan lagi 20 di bawah 2
sama 12 ini bisa dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya sini adalah 20.000 dikali 2 dikali 5. Maka hasilnya adalah 200.000. Nah, ini masih belum selesai ya. Ini kita baru mencari besar bunganya. Nah, sekarang kita mencari angsurannya, yaitu modalnya atau pinjaman awal, yaitu ditambah dengan baru dibagi dengan ini lamanya pinjaman. Berarti 2 juta ditambah 200.000 dibagi 5. Hasilnya adalah 2.200.000 dibagi 5, yaitu 10.000. Berarti besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan yaitu sebesar 440.000. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, ini tadi adalah cara yang pertama. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, kita kemudian ke cara yang kedua. Jadi kemudian cara yang kedua yaitu, nah cara yang pertama kan tadi Ibu ganti persentase bunganya ini kan per bulan, Ibu ganti per tahun. Nah untuk cara yang kedua ini Ibu tidak ganti, Ibu tetap menjadi per bulan. Nah kalau tidak diganti per tahun berarti tetap per bulan. Berarti tinggal kita caranya adalah mencari besar bunga tiap bulan. Yaitu dengan cara modal atau besar pinjaman ini dikali dengan persentase bunganya. Tinggal dimasukkan aja. 2 juta dikali persentase bunganya adalah 2%, berarti 2/100. Nah tinggal dibagi. Nolnya 2 dicoret, 2 juga di atas dicoret. Sehingga 20.000 dikali 2 hasilnya adalah 40.000. Nah ini untuk besar bunganya tiap bulan ya. Nah sekarang setelah ini baru kita cari lagi besar pinjaman pokok tiap bulannya. Besar pinjaman pokok tiap bulannya yaitu dengan cara membagi modal atau besar pinjamannya dibagi dengan lama waktu angsurannya. Tinggal dibagi, berarti 2 juta dibagi 5. Oke, jadi untuk mencari besar pinjaman pokok tiap bulannya yaitu didapat dari pinjamannya, besar pinjamannya dibagi dengan lama angsurannya yaitu 5 bulan. Berarti hasilnya adalah 400.000. Nah, untuk mencari besar angsurannya, tinggal kita jumlahkan besarkan dengan besar pinjaman pokoknya tiap bulan. Oke. Sehingga hasilnya adalah 440.000. Maka hasilnya adalah 440.000. Jadi besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah 440.000. Inilah tadi anak-anak cara, ada 2 cara. Kalau akan cara yang pertama berarti persentase bunganya kalian ubah per bulan menjadi per tahun. Nah kalau kalian tidak mau ubah ke dalam per tahun bisa menggunakan cara yang kedua. Sampai sini paham? Paham, Ada Bu. pertanyaan? Paham ya? Oke, Ibu beri waktu lagi 3. Pada hitungan ketiga, silakan di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya? Nah, anak-anak, materi kita sudah selesai penjelasan Ibu tentang bunga tunggal dan angsuran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu akhirin pertemuan kita? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, sekarang Ibu mau kalian mengaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan kameranya. Ibu mau ngambil gambarnya. Oke. Silakan diaktifkan yang lain. Sabrina, Syifa, Yuli, Naisila, dan Dimas ya. Fahri, Adel, Eskil.
Silakan nanti hitungan ke-3. Silakan wajahnya pasang wajah senyum ya. Sudah siap? Gita masih belum kameranya. Oke, ayo cepat kameranya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Siap? Oke, masih banyak yang belum aktif kameranya nih. Oke, siap ya? Hitungan ke-3. 1, 2, 3. Oke. Banyak yang belum aktif kameranya nih. Sekali lagi, diaktifkan lagi. Ade, Rusli. Ya, Rusli sudah. Fahri, Wajrid, Kezia, Syifa, Gita, Julius, diaktifkan kameranya. Oke, pasang wajahnya ya. Pada hitungan ke-3. 1, 2, 3. Oke. Coba set dulu. Oke, anak-anak sudah absen tadi? Sudah absen? Sudah, Bu. Yang belum absen, silakan di absen di kolom chat. Oke, anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita. Oh ya, ini ada tugas untuk kalian. Hitungan ke-3 ya. 1, 2, 3. Oke, silakan tugasnya dikerjakan. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sebentar lagi ini sudah di screenshot ya. Ibu ulang lagi. Hitungan ke-3 silakan di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Sampai sini dulu anak-anak pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.